punya siapa, tak penting. Yang penting istrimu sedang ditindas orang lain sekarang. Anakmu diculik. Aset keluarga Wellens pun akan ditelan orang lain. Ketika memikirkan ini, Dewi terdiam dulu lalu lanjut marah-marah. Tidak, aku membahayakan nyawaku karena membawamu kabur kemana-mana, menghabiskan waktu dan tenagaku untuk merawatmu. Itu semua demi tagihan perawatan yang mahal itu. Jika kamu jatuh miskin, dari mana aku mendapatkan uang? Jadi, kamu harus membantuku. Daniel tiba-tiba berbicara. Dewi tertegun beberapa saat kemudian baru bereaksi. Aku membantumu? Apa maksudmu? Selama kamu membantuku, aku baru bisa mendapatkan tagihan perawatan mahal itu. Jalan pemikiran Daniel sangat jernih. Dan artinya, kamu dapat berkumpul secepatnya dengan anakmu. Benar kan, Tabib Dewa? Bagaimana kamu bisa tahu aku adalah Tabib Dewa? Dewi agak terkejut. Aku hanya tahu kamu Tabib Dewa. Aku juga tahu kamu adalah wanitanya Lorenzo, mami dari Tini, Winnie dan Biti. Tubuh Daniel sekarang sangat lemah, ia agak sulit berbicara, tetapi ketika mengerutkan kening, ia masih terlihat dominasi dan bijaksana. Kamu asal bicara, aku bukanlah wanita si brengsek itu. Aku sama sekali tak ada hubungan dengannya. Dewi agak marah dan buru-buru. Tapi, kenapa kamu bisa tahu? Barusan kamu bilang anakmu juga ikut terlibat dan bilang Tiniku terluka. Ini sudah bisa membuktikannya. Daniel mengenyitkan kening. Ia merasa sedang bicara dengan wanita ber-IQ rendah. Tabib Dewa ini tampak pintar, tapi kenyataannya IQ-nya lebih rendah daripada Tracy. Tidak, semua orang mengira aku adalah pria parubaya. Hampir tak ada orang yang mengetahui identitas asliku. Kenapa kamu bisa tahu? Bahkan Tracy saja yang sudah mencariku lama, juga mencari dokumen dari tabib tua sana, masih tidak tahu. Pada akhirnya, anakkulah yang meninggalkan petunjuk, baru ia tahu. Kenapa? Kenapa kamu bisa tahu? Dewi agak antusias. Ia sama sekali tak menduga Daniel bisa begitu cepat menebak identitasnya. Di saat bersamaan ia merasa IQ-nya telah dihancurkan olehnya. Mau tak mau ia merasa malu dan marah. Daniel menutup mata lalu berbicara dengan sabar. Ini tidak penting. Yang terpenting adalah kamu harus membantuku. Kenapa aku harus membantumu? Nada bicara Dewi tak hanya keras, ia juga melempar jamur dan mengenai kepala Daniel. Selama kamu membantuku, kamu baru bisa mendapatkan uang perawatan itu. Daniel benar-benar menahan diri agar tetap sabar. Setelah kamu mendapatkan uang itu, kamu baru bisa membawa anak-anakmu pergi bersembunyi. Kamu... Dewi semakin terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu? Melihat rumah ini, berarti kamu tak tertarik dengan barang materi. Mengenai kenapa memerlukan banyak uang, tentu saja uang itu ingin kamu berikan pada anakmu. Selain itu, aku sakit seperti ini hanya akan menjadi beban. Kamu bisa membawaku mencari istriku dan merawatku di bawah perlindungannya. Dengan begitu, pasti kamu bisa lebih santai, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu lebih bersedia membawaku kemana-mana dan tak bersedia mencarinya. Ini berarti kamu tak ingin Lorenzo menemukanmu. Ini berarti kamu ingin meninggalkan keluarga Mor. Kamu ingin membawa anak-anak dan hidup sendiri. Daniel menganalisa dengan tenang. Yang kukatakan, benar kan? Mereka semua bilang kamu cerdas. Tampaknya memang benar.
Dewi memicingkan mata dan memelototi Daniel dengan tak senang. Coba katakan, bagaimana aku bisa membantumu? Carikan aku ponsel dan laptop. Daniel memerintah dengan jelas. Lalu, lekas sembuhkan penyakitku. Ponsel dan laptop mudah. Dewi sedang mengaduk sup di dalam panci batu. Tapi, menyembuhkanmu, aku juga ada kesulitan. Mungkin harus pergi ke kota tua mencari si tabib tua itu. Tabib Hansen sudah meninggal. Daniel berkata dengan ringan. Kamu tak tahu. Apa? Dewi tercengang dan bertanya dengan antusias. Yang benar, kapan? 2 bulan lalu. Daniel menjelaskan dengan sederhana. Ia meninggal di kota Bunaken. Aku dan Tracy yang mengantarkan kepergiannya, lalu pergi ke kota tua memakamkannya. Dewi membelalakan mata terkejut tak percaya. Tabib tua itu sudah pergi. Dia sudah pergi. Turut berduka cita. Daniel menyadari Dewi memiliki hubungan erat dengan Tabib Hansen. Sebagai guru dan sebagai ayahnya, Tabib Hansen membesarkannya dan mengajarinya apa yang telah ia pelajari sepanjang hidupnya. Kebaikan itu tak dapat dihapus oleh waktu. Ia yang sudah mau pergi saja, tak menghubungiku. Dewi menundukkan kepala dengan agak sedih. Jangan-jangan, ia masih menyalahkanku. Seharusnya tidak. Daniel teringat pesan Tabib Hansen sebelum mati. Sebelum ia pergi, ia menulis sebuah resep obat untukku, berpesan padaku untuk mencarimu. Katanya di dunia ini, hanya kamu yang dapat membantuku. Ia sungguh berkata demikian. Dewi agak terkejut. Benar. Daniel menganggukkan kepala. Jadi, aku terus mengutus orang untuk mencarimu. Hanya saja saat itu kami mengira kamu adalah pria parubaya. Jadi arahnya salah. Dia berkata demikian. Apa maksudnya? Dewi bertanya sambil mengenyitkan kening. Ia tak pernah mengakuiku. Ayah Tracy sangat baik pada Tabib Hansen. Jadi Tabib Hansen menghabiskan hidupnya untuk mengikuti Tracy kemana-mana, merawatnya dan anak-anaknya. Selain itu, karena ia menyukai rumah dan burung, ia sangat akrab denganku. Sebelum ia meninggal, racunku telah masuk ke dalam sumsum tulang. Kondisiku sangat mengerikan. Ia menghabiskan waktu dan nyawanya membuat resep obat, tetapi ia sudah tak kuat mengobatiku lagi. Jadi meminta aku mencarimu. Aku rasa ia berkata demikian karena ia mengakuimu, juga ilmu medismu. Daniel sangat tulus ketika mengatakan hal ini. Ketika mendengar ucapannya, Dewi mau tak mau tersentuh. Dulu, waktu aku turun gunung untuk belajar ilmu medis modern, tabib tua itu memarahiku, bilang aku melupakan dirinya. Katanya pengobatan tradisional adalah ilmu medis terhebat di dunia. Selama aku berkonsentrasi belajar, aku juga dapat menjadi dokter hebat. Tapi aku selalu percaya bahwa ilmu kedokteran butuh pencapaian besar. Aku dan guruku memiliki pemikiran yang berbeda. Tak ada yang dapat meyakinkan satu sama lain. Pada akhirnya, kami hanya bisa berpisah. Aku masih ingat, saat turun gunung itu sedang badai hujan. Guru tak mengizinkanku membawa barang apapun dari rumah. Aku terpaksa turun gunung sambil kehujanan. Ia memperingatkanku, kedepannya jika terjadi sesuatu di luar, jangan mengungkit namanya. Aku bersumpah, setelah kembali dari belajar, aku harus menjadi dokter nomor 1 di dunia untuk membuktikan padanya. Tapi aku belum sempat pulang. Dia sudah. Ketika membicarakan ini, Dewi menghela nafas. Entah dia ada ingat padaku atau tidak. Ketika memikirkanku,
Apakah ia marah atau senang? Tentu saja senang. Daniel menenangkannya. Kalau tidak, ia tak akan memintaku mencarimu. Masuk akal. Dewi tersenyum pahit. Ya, sudahlah. Mana resep obatnya? Resep obatnya ada di Rian. Daniel berkata dengan pasti. Malam ini, ketika kamu ke sana, kamu pastikan dulu orang tak sadarkan diri itu apakah benar Rian. Jika benar, rawatlah dia, maka dapat menemukan resep obat. Kenapa kamu tahu malam ini aku akan ke sana? Dewi menaikkan alis. Tini sakit. Meskipun ilmu kedokteranmu hebat, tapi tetap harus membutuhkan waktu untuk menyembuhkannya kan? Meskipun ia sudah sembuh pun, kamu juga ingin pergi melihat anak-anak. Daniel berkata dengan tak berdaya. Tapi Dewa, sekarang tubuhku sangat lemah. Berbicara saja sangat sulit. Bisa tidak jangan terus menanyakan pertanyaan tak penting? Maksudmu, pertanyaan yang kutanyakan adalah omong kosong? Tadi sangka respon Dewi sangat cepat, tatapan matanya tajam dan dingin. Tidak, setiap perkataanmu berharga. Setiap kalimatnya sangat berharga. Keinginan hidup Daniel sekarang sangat kuat. Di antara seluruh tubuhnya, hanya leher dan kepalanya yang bisa bergerak. Entah bisa hidup di detik selanjutnya atau tidak, harus bergantung dengan suasana hati Dewi. Ia mana mungkin berani membuatnya marah. Cih, tahu diri juga. Dewi memutar mata ke atas dan mulai mengeluarkan daging burung pengar dari panci untuk dimakan. Ia juga membuat saus sambal yang cocok untuk dicocol dengan daging. Rasanya sangat enak. Bukankah kita sedang mendiskusikan penyakitku? Kenapa tiba-tiba kamu makan? Daniel memandangnya sambil mengenyitkan kening. Perubahan pikiran wanita ini sangat cepat. Barusan sedang dalam keadaan sedian mendalam, sekarang sudah mulai makan daging. Jika perut kenyang, baru punya tenaga mengobatimu. Sambil makan, Dewi sambil menghancurkan apel dengan tangan kosong. Jus apel itu diteteskan ke dalam gelas. Setelah penuh, ia mulai menikmatinya, makan daging sambil minum jus. Ia melemparkan beberapa tulang dan daging ke serigala cacat di sampingnya. Mengenai elang botak di atas atap dan ular, tak perlu pedulikan mereka. Mereka bisa mencari makan sendiri. Daniel melihat nafsu makannya kuat sekali. Mau tak mau ia merasa lapar. Punyaku, mana? Tanyanya. Sekarang kamu tak boleh bergerak, hanya boleh minum cairan. Dewi menyodorkan gelas jus kepadanya. Ini adalah makananku. Daniel melihat jus apel yang tersisa. Ia mengenyitkan kening. Aku merasa aku sangat lemah. Sudah waktunya mengisi perutku sedikit. Setelah makan, harus buang air besar. Siapa yang akan membersihkannya? Dewi bicara dengan kesal. Sebelum kamu bisa menjaga dirimu, maka kamu hanya bisa minum ini. Daniel tertegun. Pasti akan lapar kan? Yang penting tidak mati kelaparan saja. Dewi lanjut menggerogoti dagingnya. Pelayananmu ini buruk sekali. Sepertinya tagihan medis harus didiskon. Daniel merasa dirugikan. Diskon? Ketika membicarakan uang, kedua mata Dewi langsung bersinar. Ia mengambil pisau daging besar di sampingnya, lalu melempar ke depan. Pisau itu terbang dan menancap di papan kayu sebelah leher Daniel. Pisau itu hanya berjarak 1 cm dari lehernya. Daniel membelalakan mata dan tak berani bicara. Dewi mengeluarkan sebuah buku catatan minyak dari kantong celananya dan berjalan ke hadapan Daniel, membuka dan menunjukkannya di depan matanya. Menggunakan jarinya menunjuk tulisan dalam buku sambil berkata, "Lihat baik-baik, ini semua tagihan medismu. Di atasnya sudah ada cap jarimu. Jika kamu tidak setuju, sekarang juga aku akan membelahmu."
Daniel memicingkan mata dengan teliti dan membelalakan mata. Apa? 800 juta dolar? Kamu tidak salah. Apanya yang salah? Ini hanya tagihan di awal. Tagihan untuk beberapa hari ini. Belum kuhitung. Setelah bicara, Dewi mengeluarkan sebuah pensil dan menulis di sana sambil menulis sambil berkata, pada akhirnya harus ditambahkan dengan biaya kerusakan mental, biaya perlindungan, biaya risiko nyawa, dan kali ini biaya bantuan. Total tagihan sekitar setengah dari aset keluargamu. Daniel hampir memuntahkan darahnya. Tak pernah dengar tagihan medis setara dengan setengah dari aset keluarga. Kamu kejam sekali. Kenapa? Kamu tak ingin membayarnya? Ujar bibir Dewi menyeringai licik. Jika tak ingin, ya sudah. Kebetulan sekali, serigala tuaku masih belum kenyang. Ketika mendengar ucapan ini, kedua mata serigala tua cacat itu bersinar. Ia berjalan mendekat dengan santai. Bayar, bayar. Daniel lekas mematuhinya. Sekarang tak ada yang penting selain nyawanya. Ini baru benar. Dewi tersenyum bangga. Sudahlah, aku keluar cari laptop dan ponsel. Kamu habiskan jus ini. Jika mati kelaparan, aku harus menagih biaya pada siapa? Dewi keluar meninggalkan Daniel sendirian berbaring di atas ranjang kayu. Ketika memikirkan keadaan keluarganya, Daniel semakin panik. Ia ingin sekali cepat pulang, tetapi sekarang ia sama sekali tak bisa bergerak, bahkan minum jus saja sulit. Karena Dewi menggunakan cangkir lurus tak sepraktis mangkok kayu yang digunakan serigala tua itu, Daniel mencoba meluruskan lehernya. Ia ingin minum jus, tetapi lehernya sangat kaku, tidak bisa mengeluarkan tenaganya. Di saat ini ia hanya bisa memandang serigala cacat yang sedang berdongkok di samping dengan tatapan memohon. Serigala tua menatapnya dingin seolah berkata, "Mohon padaku dong, mohon padaku." Daniel mengenyitkan kening dan berkata sambil menggetakkan gigi, "Aku, Daniel pria terhormat, demi melanjutkan hidupku, aku tak masalah menundukkan kepala pada tabib dewa. Sekarang aku juga harus memohon pada serigala. Lebih baik aku mati kelaparan." Setelah bicara, ia menoleh dengan angkuh. Serigala berjalan mendekat, menjulurkan lidah dan menjilat jus di dalam gelas. Ia juga mengeluarkan suara krek, krek. Meminum jus itu dengan sangat nikmat. "Kamu," Daniel sungguh kesal. "Dasar binatang buas, kamu sama kejamnya dengan tuanmu." Serigala itu seolah paham. Ia menegakkan kepalanya dan menatap Daniel sambil meringis. Sepasang matanya bersinar dingin seolah ingin menerkam olam. "Hah?" Daniel lekas mengubah ucapannya. "Tidak kok, maksudku adalah kamu dan tuanmu sama-sama menggemaskan. Aura pembunuh dalam mata serigala mereda secara perlahan-lahan. Ia menoleh dan menyingkir secara perlahan. Daniel melihat jus yang telah diminum serigala hingga setengah. Ia benar-benar jijik. Ia hanya berharap hari-harinya yang menderita ini dapat segera berakhir. Ia sekarang sangat merindukan Tracy dan anak-anak, ingin segera kembali ke sisi mereka. Tracy sedang tertidur dan bermimpi lagi. Di dalam mimpi itu, ia melihat Carlos dan Carlos disiksa. Hatinya seperti tercapik-capik. Ia mengirim pesan pada Jeff, berharap ada kabar dari sana. Jeff menjawab, ia masih sedang mencari. Tracy benar-benar cemas. Ia merasa dirinya tak bisa duduk menunggu begitu saja. Besok ia berencana membawa beberapa orang dan pergi ke Yuling mencarinya. Sedangkan sekarang ia harus bersiap dulu untuk bertemu Billy. Mungkin ia bisa menemukan petunjuk berguna dari Billy. Ketika memikirkan hal ini, Tracy pergi mandi lalu berdandan. Tak lupa membawa pil dari Amanda, dan saat hendak keluar, "Nona Tracy, Anda mau kemana?" Naomi lekas menyusulnya. "Aku temani saja." "Tidak perlu.
Tracy merasa masalah ini lebih baik ia hadapi sendiri. Jika membawa orang lain malah akan mempengaruhi rencananya. Tapi aku tidak tenang jika Anda pergi sendirian. Naomi lekas berkata, jika terjadi sesuatu seperti malam itu, bagaimana? Malam itu tidak terjadi apa-apa. Tracy tersenyum. Bukankah aku baik-baik saja? Malam itu karena ada Dani yang membantu, makanya rencana Nona bisa berjalan lancar. Tapi malam ini, Naomi sudah menebak ia hendak bertemu Billy. Billy, si pria bajingan itu sudah gila. Ia pasti ingin menuduhimu. Jika kali ini gagal... Semakin dipikirkan, Naomi semakin cemas. Jika sungguh terjadi sesuatu, bagaimana aku bertanggung jawab pada versi Daniel? Tracy melihat ia tidak tenang lalu berkata, begini saja, kamu bawa 2 orang cari tempat di sekitar hotel dan tunggu aku di sana. Jika terjadi sesuatu, aku akan mengirimkan pesan. Kamu bisa datang tepat waktu. Oke, aku akan segera atur. Naomi lekas mengatur orang. Tracy menyetir mobil sendiri ke Hotel Phoenix bertemu Billy. Ia sudah melakukan persiapan yang cukup. Apapun resikonya, ia tetap harus menemukan lokasi Carlos dan Carlos. Sekarang anak-anak sudah diculik selama 3 hari. Ia tak berani membayangkan penderitaan apa yang mereka alami selama 3 hari ini. Ia tak bisa menunggu semenit pun.